Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan Q&A mengenai pranikah gitu ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab gitu ya, karena keterbatasan waktu. Nah, setiap kali saya mengadakan seminar online pranikah di grup alumni pranikah setiap bulannya rutin, itu pertanyaan yang masuk memang tidak kami batasi gitu ya. Jadi teman-teman bebas bertanya apa saja mengenai pranikah. Namun sayangnya jawabannya tidak selalu saya langsung berikan dikarenakan banyaknya pertanyaan tersebut. Nah, maka dari itu, jadi saya memilih untuk menjawab lewat channel YouTube saja, biar teman-teman bisa membuka suatu saat kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang sama ataupun serupa gitu ya. Jadi tidak perlu scroll-scroll kayak gitu. Nah, untuk kali ini ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas dalam video kali ini gitu ya. Yang pertama adalah, Assalamualaikum Kak, saya Novita ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Novita. Kalau ada keluarga yang ingin menikah karena terhalang daerah gimana ya Kak? Terkadang ada beberapa kepercayaan di daerah desa yang tidak mengizinkan orang daerahnya menikah dengan daerah tertentu. Itu solusinya bagaimana ya Kak? Nah, teman-teman semuanya, untuk kasusnya Mbak Novita ini, kalau menurut saya adalah kalau kita mau menikah jangan dadakan gitu ya. Kita komunikasikan langsung kepada kedua orang tua kita, karena kita menikah juga butuh restu orang tua. Jangan sampai kita sudah ta'aruf, sudah pokoknya prosesnya itu sudah hampir mendekati hitbah ataupun mendekati akad, tapi kita baru komunikasikan ke orang tua. Apalagi kalau misalnya orang tua menganut kepercayaan kita tidak boleh menikah dengan orang di luar desa ataupun di luar daerah kita sendiri, padahal kita sudah ta'aruf dengan orang di luar daerah kayak gitu ya. Nah, kita harus mengkomunikasikannya jauh-jauh hari. Meskipun misalnya kita punya target menikah tahun 2025, meskipun sekarang masih tahun 2021, maka kita wajib untuk mengkomunikasikannya sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi meskipun belum ada jodohnya, belum ada calonnya, kita komunikasikan besok kita menikah itu seperti apa, kriterianya seperti apa. Nah, ini penting juga ya, sudah pernah saya bahas juga mengenai kriteria yang wajib ataupun kriteria opsional untuk calon kayak gitu ya. Kita harus mengkomunikasikan kriteria yang kita inginkan kepada kedua orang tua, sehingga kita bisa menyamakan gitu ya. Kriteria orang tua itu seperti apa sih untuk calon menantunya, sedangkan kriteria kita sendiri untuk calon suami ataupun calon istri itu seperti apa. Nah, setelah itu didiskusikan bersama kedua orang tua kayak gitu. Jadi jangan sampai kriteria kita dengan kriteria kedua orang tua itu berbeda. Itu nanti akan susah. Jadi harus dikomunikasikan jauh-jauh hari. Terutama misalnya kriteria orang tua adalah menikah harus satu daerah, sedangkan kita bebas entah daerah manapun, entah di luar pulau, entah di luar negara kayak gitu ya. Nah, ini perlu ditekankan kepada kedua orang tua juga. Kita perlu untuk memahamkan bahwasanya jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa untuk membatasi untuk menikah di satu daerah tertentu saja. Maka kita bisa mengkomunikasikannya ke kedua orang tua. Misalnya nanti kita menikah dengan orang sedaerah bagaimana, misalnya nanti kita menikah dengan orang di luar daerah bagaimana. Nah, untuk orang tua yang baik, orang tua yang ridho kepada anaknya, pasti itu akan menjadi pertimbangan. Meskipun mereka memiliki kriteria kalau bisa menikah di dalam daerah aja ya Ndo, atau ya nak kayak gitu ya, karena akan memudahkan, tidak perlu mudik misalnya, ataupun orang tua tidak akan jauh untuk menengok kalian kalau misalnya kalian tinggal di luar daerah kayak gitu. Nah, mungkin niatnya orang tua baik gitu ya, agar dekat kayak gitu ya, agar setiap waktu bisa menengok anak, menantunya, bahkan cucunya kayak gitu. Tapi misalnya pun nanti qadarullah dapat jodoh di luar daerah, bahkan di luar pulau, ataupun dapat jodohnya di luar negara kayak gitu ya. Nah, sikap orang tua harus seperti apa? Masa melarang terus kan tidak mungkin kayak gitu. Jadi poinnya adalah dikomunikasikan jauh-jauh hari dan difahamkan bahwasanya jodoh itu di tangan Allah. Kita tidak bisa membatasi harus di dalam daerah saja, tapi kita bisa mengikhtiarkan. Coba kita ta'aruf dengan orang yang di dalam daerah kita atau di sekitar daerah kita gitu. Kalaupun misalnya memang jodoh kita di luar daerah, beberapa kali ta'aruf yang kita jalani kepada orang yang di dalam daerah itu akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara Allah kayak gitu ya. Jadi tenang saja kayak gitu. Meskipun orang tua menginginkan orang di dalam daerah, tapi kalau jodoh kita di luar daerah, nah Allah akan mengatur sedemikian rupa sehingga memang kita akan bertemu jodoh kita
di luar daerah tersebut. Nah, poin yang harus kita lakukan adalah memahamkan kedua orang tua dan juga mengkomunikasikannya jauh-jauh hari gitu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, kalau anak terakhir biasanya diminta untuk dapat pasangan yang sedaerah saja, tapi kita kan tidak tahu jodoh kita seperti apa dan orang mana. Itu jadinya seperti milih-milih untuk mencari pasangan hingga membuat depresi sendiri dengan yang dilakukan. Itu solusinya bagaimana ya Kak? Nah, ini pertanyaannya serupa ya, tentang jodoh di satu daerah. Tadi sudah saya jelaskan, untuk masalah ini karena serupa maka perlu untuk mengkomunikasikan jauh-jauh hari kepada kedua orang tua dan memahamkan bahwasanya kita tidak bisa memilih jodoh di mana yang kita inginkan atau dengan siapa yang kita inginkan, karena itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan, kayak gitu ya, mengusahakan. Mungkin kalau memang kita ingin jodoh di dalam daerah kita, di sekitar daerah kita, ya kita taruh dengan orang yang di sekitar daerah kita. Atau kita ingin jodoh seperti si X, ya kita mengusahakan gitu ya, mengusahakan ta'aruf dengan si X kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah usaha dan berdoa. Itu pun kalau misalnya jodoh, ya Allah akan mendekatkan, tapi kalau misalnya bukan jodoh, ya Allah akan menjauhkan, seperti itu. Jadi jangan sampai dibuat depresi atau membuat kita malah tidak semangat untuk menanti jodoh gitu ya. Justru membuat kita terpuruk kayak gitu. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri dimanapun dan dengan siapapun jodoh yang akan menemani hidup nanti, itu kita harus menerimanya kayak gitu. Jadi sekarang meskipun belum tahu jodohnya di mana, perlu difahamkan orang tuanya masing-masing, karena itu perlu sekali ya, karena menurut hadis gitu ya, ridho Allah bergantung ridho orang tua. Maka salah satu kunci agar kita direstui dan cepat untuk mendapatkan izin orang tua adalah mengkomunikasikannya jauh-jauh hari. Ini bisa dicek tips mendapatkan izin restu atau mengkomunikasikan jodoh calon ke orang tua agar segera di ACC. Itu ada di video saya yang lain, silahkan nanti di scroll, dicari, ada itu tips untuk meyakinkan kedua orang tua. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah kita bisa ta'aruf mandiri? Jadi ada buku tuntunan ta'arufnya gitu, terima kasih. Ta'aruf mandiri menurut saya tidak bisa gitu ya. Ta'aruf kalau memang benar-benar sesuai syariat, sesuai ajaran Islam, itu harus ada perantaranya, harus ada mediatornya. Jangan sampai kita ta'aruf mandiri, meskipun ada buku petunjuknya, kita juga harus memerlukan satu orang ataupun dua orang menjadi mediator kita. Jadi buku itu tidak bisa untuk menjadi mediator, meskipun ada petunjuk cara-caranya gini. Itu kalau menurut saya pribadi juga. Coba perhatikan, kalau misalnya kita sudah mengikuti buku tapi kita tidak ada yang mengarahkan, nah itu kita akan bisa tersesat gitu ya, tidak ada yang memberikan nasihat. Beda dengan kalau misalnya kita punya mediator, kalaupun menemui jalan buntu dengan calon, nah mediator akan menengahi, menasihati bagaimana baiknya untuk langkah ke depannya. Tapi kalau dengan buku hanya bisa diam, cuma bisa memerintah gitu. Ibarat kita membaca buku ataupun membaca di sekolah gitu ya, di sekolah kita baca buku tanpa dijelaskan oleh guru, nah kadang bisa berpersepsi lain gitu ya. Misalnya 2 tambah 2 itu hasilnya 4, tapi kalau misalnya di menurut gurunya itu 2 tambah 2 itu harus 5 misalnya ya, misalnya ini. Nah itu kita bisa tersesat gitu, karena buku itu tidak bisa menjelaskan, sehingga kita akan menarik kesimpulan tersendiri, menarik kesimpulan menurut versi kita sendiri. Nah itu akan bahaya sekali kayak gitu. Jadi menurut saya dan juga syariat Islam itu menganjurkan memang harus ada perantara ataupun mediatornya, dan mediator itu yang punya akal gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu tentang syarat mediator ataupun perantara ta'aruf itu seperti apa, itu juga ada di video saya yang di bawah-bawah, silahkan dicek gitu ya. Itu sudah lengkap sekali bagaimana cara memilih mediator ataupun perantara, bagaimana tugasnya, itu sudah ada. Dan mediator ataupun perantara itu tidak harus ustadz ataupun tidak harus orang yang wow kayak gitu, enggak. Kita bisa memilih mediator ataupun perantara ta'aruf itu pihak keluarga kita ataupun saudara kita ataupun teman kita. Nah itu pokoknya syaratnya ada di video yang lainnya, silahkan dibuka gitu ya. Jadi jangan malas untuk mencari ilmu, silahkan ditonton gitu. Nah mungkin
sedikit dulu saja 3 pertanyaan, semoga bisa membantu teman-teman yang bertanya dan juga bisa mencerahkan kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar boleh, ataupun DM Instagram bisa, ataupun yang menjadi alumni pranikah itu bisa lewat admin kayak gitu. Insya Allah akan saya jawab gitu ya, meskipun mungkin lama ataupun tidak segera, tapi saya usahakan untuk menjawab semuanya. Tapi kalau misalnya ada yang kok aku yang nggak dijawab ya, nah bisa jadi pertanyaanmu serupa dengan pertanyaan yang lain sehingga saya menjawabnya satu gitu. Nah mungkin itu. Oh iya, by the way saya ini sedang memakai mukena gitu ya, mukena yang adem banget, makanya kalau misalnya saya tag video seperti ini pakai mukena ini mesti malam gitu ya, karena memang enaknya tuh pakai mukena, tidak perlu pakai jilbab yang rapi-rapi gitu ya, karena memang ya menghabiskan waktu juga kayak gitu. Nah kalau teman-teman mau untuk silahkan gitu ya untuk beli mukena seperti ini, bisa nanti saya cantumkan Instagramnya, link Instagramnya, atau teman-teman bisa klik di sini nanti ada linknya, nanti bisa teman-teman. Ini benar-benar mukenanya enak sekali dipakai, adem gitu ya, dan harganya murah meriah. Meskipun modelnya bagus kayak gini, ada renda-rendanya, tapi harganya sangat-sangat terjangkau. Nah ini kalau yang aku pakai ini adalah warna hijau botol gitu ya, karena hijau itu kan kesukaannya Nabi Muhammad, dan saya beli yang hijau botol gitu. Silahkan kalau misalnya ada yang mau membeli, silahkan untuk langsung ke tokonya ya. Nah sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like kalau misalnya emang bagus, dan juga share kepada teman-teman kalian kalau misalnya teman-teman kalian memang layak untuk menerima juga ilmu yang sedikit ini gitu ya. Kita share kebaikan, amal jariah semoga mengalir, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.